Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Ada Indi, Adro, PTBA, ITMG, UNTR, dan Doit. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya. Dari sesi pertama pembukaan langsung ke zona hijau, sempat hampir menyentuh zona merah di 6.393, tapi kemudian dibawa naik lagi dan tutup di harga 6.427, naik 0,498%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 22,9 triliun. Asing hari ini kembali net buy di 869 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal, indeks sudah mendekati pucuk, sudah mulai terbatas kenaikannya. Ya, jadi ya kemungkinan juga sektor-sektor gantian yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Jadi hari ini sektor mining yang dibawa naik ya sama ISG. Untuk besok ya kemungkinan juga masih naik-naik terbatas, kalaupun koreksi ya bisa juga koreksi terbatas. Kalaupun memang harus koreksi dalam ya mentok-mentok ISG akan ke 6.250 menutup gap ya. Dan juga kemungkinan ISG sampai akhir bulan ya tektokan di range harga 6.200 sampai 6.500 ini. Kalaupun dia bulan ini bisa breakout, kemungkinan dia akan false breakout lagi dan mengarah ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD mengarah ke atas, garis biru masih tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya. Ya masih ada berpotensi ISG lanjut naik, tapi ya kenaikan terbatas. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini ditutup di level harga 1920, naik 5,49%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya memang hari ini Indi diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Indi mampu breakout lagi, resistennya di 1850 ya. Sempat hari kemarin dia breakdown, tapi hari ini dia menaik lagi. Dan arah selanjutnya ya Indi akan menguji 2000, terdekat menguji 2000. Kalau 2000 bisa di breakout ya arah selanjutnya ke 2200 sampai 2278. Masih berpotensi ke atas, masih ya. Jadi nggak perlu takut, dan kalaupun buruk-buruknya turun atau breakdown ya paling ke arah zona kuning ini. Ini yang dulu saya buat kalau nonton video-video saya sebelumnya tentang Indi ya, ini area ideal buy ya. Nah, kalau Bapak Ibu beli kemarin saat Indi di area 1600 sampai 1580 ini kan udah cuan lumayan, sekitaran 19% kan ya. Tren Indi masih ke atas. Kalaupun dia breakdown dia akan sideways di range harga 1600 sampai 1800 ini. Tapi kalau dilihat seperti ini, kemarin dia koreksi tidak disertai volume ya, volumenya kecil. Hari ini naik disertai volume besar ya, arah Indi ke atas. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu yang masih pengen beli Indi ya masih bisa. Menurut saya cicil dulu ya. Takutnya dia false breakout. Kalau false breakout ya Bapak Ibu bisa tambah lagi di daerah 1700 sampai 1680 ini. Jadi seperti itu ya strateginya. Ya, seperti yang saya bilang ya, ini merupakan ya support kuatnya menurut saya di 1500, buru-buru ke 1300 itu kemungkinan juga kecil. Jadi seperti itu untuk Indi. Indi masih mengarah ke atas dan Indi sudah membentuk swing low-nya ya. Ini swing low-nya. Kalau tarik garis dari bawah, nah ini sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya. Jadi dia akan membuat swing high-nya lagi. Apakah dia mampu lewat dari 2000 atau breakout 2000? Swing high-nya yang sebelumnya ya mungkin dia akan membuat swing high-nya ya di daerah 1250 sampai 2200. Semoga di daerah situ ya. Dia membuat swing high-nya di situ, kemudian dia buat lagi swing low-nya di daerah 1900 ini. Jadi seperti itu untuk Indi. Indikator MACD sudah terindikasi melandai dan arah garis biru juga mulai ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis.
ya Indi akan lebih ke atas lagi. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup naik 2,71% ke level harga 1.515. Kalau dilihat transaksi asing, Adro malah dijual asing hari ini ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja nih, sama antara seller dan buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro kembali breakout, sudah 3 candle kembali di atas 1470 yang dulunya merupakan resisten kuat yang terbentuk dari Januari 2019. Jadi 2 tahun Indi akhirnya mampu lagi tutup di atas. Ya, Indi juga sudah membuat swing low-nya. Ya, arah selanjutnya Indi akan membuat swing high ya. Swing high-nya yang terdahulu ada di 1590 sampai 1600 ya, dia akan membuat swing high-nya. Mungkin Indi akan mengarah ya, membuat swing high-nya ya di daerah 1700-an ini. Jadi arah Indi masih ke atas. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi ada beberapa gap? Ada gap di 1450, ada gap juga di 1400. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba cicil aja dulu buy ya. Kalaupun dia breakdown, buy lagi ya. Jadi idealnya beli Adro ini ya di zona kuning ini sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau beli Adro ya, bisa mulai cicil aja. Takutnya dia breakdown lagi ya. Dia mengarah ke zona kuning ini, Bapak Ibu tambah di zona kuning ini ya. Apakah dia bisa breakdown dari 1300? Sangat kecil karena Adro masih trennya naik ya. Dia mau melanjutkan trennya yang sudah awalnya dia sideways ya, dari range dari April sampai November, kemudian dia baru naiknya ini baru 2 bulan, harusnya bisa 3 bulan 4 bulan. Jadi terdekat Adro itu bisa ke 1700, bahkan kita cek lagi arah selanjutnya bisa ke 2000 ya. Ini kita pasang yang sering disentuh ya, jadi 2000. Jadi seperti itu untuk Adro ya. Cicil yang kalau mau buy yang sudah punya hold aja, uang punya dari daerah pucuk 1600 juga hold aja, apalagi dari daerah bawah. Follow the trend, arah Adro masih ke atas dan dia akan membuat swing high-nya. Semoga di 1700-an dan dia mampu breakout ya, dan nggak membuat swing low-nya lagi di daerah 1500 1600 ini. Jadi seperti itu untuk Adro. Indikator MACD juga sudah mengarah ke atas, garis biru sudah mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis dan volume juga meningkat yang lumayan ya, udah 5 hari terus meningkat saat dia naik. Jadi potensi masih ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini cukup bagus ya, naik 6,29% ke harga 3040. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy ya, walaupun di tanggal 8 Januari ada net sell, tapi setelah itu dia net buy lagi. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada akumulasi di saham PTBA hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA arahnya masih ke atas. Selanjutnya PTBA akan menguji resistennya di 3150 sampai 3200. Kalau itu mampu dilewatin, arah selanjutnya PTBA saya sudah pasang target di 3500 sampai 3600, habis itu ya 4000 untuk PTBA ya. Apakah bisa spekulasi buy? Sudah terlalu tinggi menurut saya. Kalau Bapak Ibu mau cicil ya bisa aja. Takutnya besok dia malah koreksi. Bisa nggak koreksi? Ya bisa aja, tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat signifikan dan dia juga breakout MA20 dan indikator MACD juga mengarah ke atas, garis biru sudah mendekati garis merah dan bar chart di bawah 0 makin tipis, ya potensi PTBA masih berpotensi ke atas. Harus menguji 3150. Kalau itu gagal di breakout, baru PTBA ke bawah lagi. Jadi ini namanya sudah dekat pucuk. Kalau Bapak Ibu mau beli di 3000, walaupun ada di 3000 ini ada resisten minor yang terbentuk dari 18 Desember yang sempat dia gagal breakout, ya hari ini dia mampu breakout, ya bisa aja mulai cicil. Kalau beli full jangan dulu, takutnya dia ke bawah. Ke potensi naik ya ada potensi, cuman kita harus jaga resiko dulu. Takutnya resiko dia malah ke bawah. Jadi belinya idealnya beli di zona kuning ini untuk PTBA. Dan PTBA
buruk-buruknya ya ke zona merah ini. Mungkin nggak breakdown dari 2500, itu sangat kecil. Jadi seperti itu skenario PTBA ya, idealnya beli di sini atau di zona merah ini. Ini kan pernah mau nyentuh tapi kemudian naik. Kalau Bapak Ibu kemarin pas dia naik beli, pas di zona kuning pas di merah-merah ini ya Bapak Ibu bisa ikut naik ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Yang sudah punya barang masih bisa hold, nggak usah takut. Dan juga buat Bapak Ibu yang beli di 3150 misalnya di tanggal 16 Desember kemarin, ini dibeli di pucuk, hold aja. Harusnya kalau Bapak Ibu kemarin ada dana, price down di bawah sini kan lumayan, jadi lebih kecil nilainya, mungkin sekarang bisa profit. PTPA masih mengarah ke atas. Dan juga PDBA ya, kalau kita lihat ini dia akan bagus kalau mampu break dari 3140 ini. Arah selanjutnya ya ke 3590 sampai 4000 ya. Dan dia kemungkinan besar akan bermain di daerah 3140 ini, akan menjadi support kuncinya. Dan juga kalau dilihat PTBA ini seperti akan membentuk rounding bottom ya ini. Nah, ya. Dan juga ya bisa dikatakan ya dia membentuk ini. Ya. Nah, cupnya ini ya. Ini handle-nya. Ya bisa seperti itu. Berimajinasi lah dengan pola dan pattern ya. Jadi seperti itu arah PTBA ini akan bagus. Kalau saya lihat kemungkinan akan kencang larinya kalau sudah break dari 3150. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup naik 3,72%, kalau harga 14.625. Kalau dilihat transaksi asing masih terus beli saham ITMG. Kalau dilihat dari broker Smarinya, terlihat memang ada sedikit akumulasi di saham ITMG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya. Nah, di sini arah selanjutnya ya ITMG akan membuat swing high, di mana dia akan membuat swing high-nya. Ya harusnya dia akan mengarah terdekat, menguji lagi resistennya di 1550. Kalau itu mampu di breakout ya pelan-pelan ITMG akan ke 18.000 ya. Target saya 18.000. Dan juga ITMG juga bisa terindikasi membuat cup and handle-nya. Nah, dia mampu breakout nih handle-nya ke atas. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ini yang bisa ditanya, sering ditanya Bapak Ibu nih. Bisa nggak buy? Biasanya nggak buy dulu di bawah kan? Belinya saat ternotis sahamnya sudah naik, baru mulai berpikir nih saham bakal naik lebih tinggi. Ya bisa, cuman ya kalau Bapak Ibu seperti itu terus ya agak susah. Kita itu beli saham itu sebelum naik, atau sudah punya trading plan lah belinya, atau disiplin beli di dekat-dekat support, atau nunggu dia break. Indikator apa yang lebih kuat mendukung ya Bapak Ibu baru buy. Kalau cuman indikatornya setiap hari lihat saham yang naik lumayan tinggi lalu mau ngikut naik, itu resiko besar kalau seperti itu. Ya bisa naik lebih tinggi, bisa, cuman dilihat takaran resikonya. Kalau jangan mikir naiknya dulu lah, mikir kalau dia turun, saat Bapak Ibu beli dia turun, siap nggak dengan resikonya. Dilihat supportnya jauh nggak. Kalau jauh ya itu resiko lebih besar. Kalau dia ke arah support dan ternyata breakdown ya Bapak Ibu cut loss lebih dalam. Tapi kalau yang Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya itu akan lebih dalam. Biasanya seperti itu yang biasa dikatakan nyangkut. Nah, kalau sudah punya trading plan, punya sistem trading yang bagus, nggak ada istilah nyangkut. Walaupun dia masih floating loss, saat di hot masih floating loss misalnya di 7-8%, ya itu nggak bisa dibilang sangkut karena masih di area trading plan-nya. Karena belum menyentuh titik cut loss, ya tetap di hot. Karena ya dia kan punya target dan jual di harga profit, atau dia punya target jual untuk cut loss. Jadi nggak bisa dibilang nyangkut kalau punya trading plan. Nah, yang nyangkut itu yang biasanya yang nggak punya trading plan, ya cuman ke notice atau kelihat ke trigger sama saham-saham yang naik tinggi di hari itu, atau ikut-ikutan pom-poman ataupun yang lainnya ya. Makanya kalau mau sukses trading
harus belajar. Nggak ada cerita trading ikut-ikutan bisa sukses atau bisa cuan lebar, nggak bisa. Kemungkinan bisa lagi di tahun ini. Nanti kalau tahunnya IHSG sudah sideways apalagi downtrend, nah di situ akan teruji sistem tradingnya bagus nggak, trading plannya bagus nggak. Kalau ternyata di situ nanti banyak lossnya, banyak ruginya apalagi di saat downtrend. Nah kalau sekarang kan bullish, walaupun hot dalam bisa naik lagi, kalaupun turun dalam bisa naik lagi karena kondisi lagi bullish ya. Dan kalau Bapak Ibu di keadaan bullish ini juga masih rugi setiap bulannya, ya berarti memang harus belajar lebih intens lagi, baca bagaimana strategi yang bagus. Dan juga yang paling penting apalagi yang baru mulai trading, jangan menggunakan margin. Resiko untuk jual paksa itu besar kalau Bapak Ibu nggak ada dana untuk menutup margin di hari keempat. Kebiasaannya habis dijual 2-3 harinya dia naik, biasanya ada penyesalan di situ. Apakah pernah Bapak Ibu seperti itu? Bisa tulis di komen ya. Jadi seperti itu aja menurut saya. ITMG ya masih ke atas. Kalau mau nyicil buy ya bisa, idealnya buy itu di 13.000 sampai 14.000 ini, atau di daerah sini ya. Di daerah sini udah lumayan tinggi ya. Pakai cut loss nggak? Kalau saya lagi bagus seperti ini, saham-saham mining, saya nggak akan cut loss. Walaupun saya beli di pucuk, saya akan nambah lagi di bawah. Ya ini sandaran terakhirnya di 12.000 ini ITMG. Kalau PTBA sandaran terakhirnya di 2.500. Kalau Adro sandaran terakhirnya di 1.300. Kalau Indi sandaran terakhirnya buruk-buruknya dia ke 1.300 juga. Tapi kalau saya lihat ya paling-paling ke sini. Itulah gunanya kalau beli kita nyicil. Memang untungnya nggak lebih banyak, cuman kita lebih siap. Kalau resikonya nggak sesuai analisa, jadi tambah lagi di bawah dengan dana yang sisa. Jadi kalau dia balik arah, Bapak Ibu bisa terprofit lebih besar kalau dia naik ya. Karena ya ITMG ini akan tektokan. Kalau dia tidak bisa naik ke atas 15.500, dia akan tektokan di daerah 12.000 sampai 15.000 ini. Buruk-buruknya ke 12.000. Jadi ini dia menurut saya area pertengahan. Nah, range sideways-nya itu cukup lebar untuk ITMG kalau dilihat dari histori sebelumnya dari Agustus 2019. Kan terlihat support kuat ITMG itu ada di 12.000 dan resistennya ada di 15.000 yang terbentuk di Desember 2020. Ya juga bisa dikatakan dia sudah membuat high barunya, dan dia harus membuat, ya kalau dilihat panjangnya ini, nah seperti ini kan, dia sudah membuat swing low-nya atau lower high-nya di 12.000 atau di 13.000. Ya ini akan pantulannya ya. Nah kalau Bapak Ibu ikut ini aja, ikut trend line uptrend yang walaupun uptrendnya nggak terlalu kencang kalau terlihat dari 2019 ya. Nah ini dia siap-siap menguji di 15.500. Kalau itu mampu di breakout, alas selanjutnya target saya lah 18.000. Gak usah tinggi-tinggi ke 20.000 lah, 18.000 aja dulu diuji ya. Kalau dia tidak mampu breakout ya take profit aja dulu, baru beli di bawah. Jadi seperti itu aja. Ngapain kita tetap hot dia ke bawah? Kan rugi waktu kalau ternyata dia nantinya ya, kalau dia breakout 15.500 ke 18.000, kalau gagal naik ya Bapak Ibu take profit dulu. Ini kan lumayan, kalau dia ke bawah aja ke 16.000 aja Bapak Ibu sudah menyelamatkan profit 10%, baru beli lagi di bawah. Ya pasti dia akan naik lagi karena dia sudah breakout ya. Resisten kuat yang terbentuk dari 2019. Jadi seperti itu untuk ITMG. ITMG masih berpotensi ke atas, tapi ini harga udah dekat pucuk ya Bapak Ibu, bisa beli nyicil kalau mau beli yang belum punya. Yang sudah punya dari atas juga dari 15.500 hold aja, udah telanjur. Yang baru beli dari daerah bawah ya hold aja. Jadi seperti itu untuk ITMG ya. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,09% ke level harga 26.200. Kalau dilihat dari asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya memang ada distribusi yang cukup besar di saham UNTR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR aman, nggak perlu takut
Ya, ini udah bisa buy, bisa, masih, yang penting sabar. Arahnya kemana UNTR? Arahnya ke 29.000 terdekat, bahkan bisa ke 32.000, dan bahkan tahun ini target saya kalau dia mampu breakout dari 29.000, dia akan ke 40.000. Target saya ya terdekatnya dulu 35.000 ini ya 35.000. Nah, ke daerah sini. Ini bisa dikatakan ya lumayan kuat juga nih resistannya di 35.000. Jadi ke situ arah UNTR ya. Yang penting sabar untuk dibeli sekarang di hot sampai 6-9 bulan ke depan juga ke potensi profit untuk UNTR. 10-20% masih dapat ya. Ini kita lihat dia ke resistannya 29.000 aja 10%, apalagi breakout ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ditradingkan juga nggak masalah. Untuk UNTR beli aja menurut saya ya, tapi disclaimer on, takutnya apa? Ini ideal untuk beli di daerah sini. Apakah dia breakdown? Bisa breakdown. Kalau saya lihat ini idealnya beli ya. Ini idealnya beli, kalaupun dia breakdown, dia ke daerah sini aja, buruk-buruknya ke daerah sini. Nah, kita tandai merah. Nah, ya akan ada pantulan di daerah 24.000 kalaupun dia turun dari sini ya. Mungkin gak dia turun lebih ke bawah 20.000? Sangat kecil kalau saya bilang, sangat kecil. Jadi dia udah terkonfirmasi juga breakout dari resistannya di 25.000. Ya harusnya dia lanjut ke atas untuk UNTR, dan UNTR juga sudah membentuk pola head and shoulder. Kita cek bikinnya mana nih head. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Nah, ya, dia sudah membentuk pola head and shoulder dan dia membentuk ya wajar ya sideways, dia mau ngumpulin tenaga. Jadi nanti kalau saat momentumnya pas dia akan naik ya, giliran, nunggu giliran. Jadi seperti itu, dan target saya juga hampir sama, head and shoulder-nya sekitar 47% dan dia harus naik 47% ya ke 37.000 sampai 39.000 ini. Harusnya bisa ya UNTR. Jadi seperti itu untuk UNTR, potensi sangat bagus walaupun indikator MACD mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 tapi tidak meningkat yang signifikan ya. Ya masih sama-sama seperti bar chart hari-hari sebelumnya. Volume juga ya biasa aja. Dan juga UNTR sudah sideways dari 4 Desember ya. Harusnya ada momentum dia nih naik minimal menguji 29.000 untuk UNTR. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit hari ini naik 6,95% ke level harga 400. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan. Dan juga Doit dari Desember terus dijual asing. Baru sehari kemarin asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya memang hari ini Doit diakumulasi yang cukup besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit tidak sampai bawah dan dia akhirnya naik. Ya arah selanjutnya karena Doit sudah breakout EMA 20 disertai volume, arah selanjutnya Doit akan membuat atau menguji resistannya di 450. Dan ini analisa saya waktu lalu ya, kita hapus saja. Jadi dia nggak ke bawah, tapi ini ideal buy-nya emang di daerah sini. Kalau Bapak Ibu kemarin saat di tanggal 4 Januari dia ke bawah, ini buy, ini kan sudah lumayan profitnya. Ini area buy yang saya targetkan atau saya mau buy Doit ya di daerah sini. Waktu 4 Juni kemarin ya buy harusnya. Dan arah selanjutnya ya, karena Doit sudah terkonfirmasi membuat atau kita garis, ini lower low pertamanya, ini lower high keduanya ya, arah selanjutnya ya ke atas dia akan membuat swing high atau higher high-nya. Agar high-nya yang lama ada di 450 ya, harusnya pelan-pelan dia mengarah ke situ. Semoga tidak false breakout ya. Tapi kalau Bapak Ibu pusing, ini aja kita pakai ya. Semoga tidak false breakout. Kalau false breakout dia mengarah, bagi yang belum punya ya buy lagi. Kalau yang belum punya apakah bisa buy? Bisa buy ya, kalaupun dibawa ke bawah Bapak Ibu harus siap. Kalau Bapak Ibu full cash ya buy di sini. Kalau mau nyicil juga nggak masalah. Cuman ya resikonya kalau nyicil ternyata dia naik lebih tinggi ya lebih kecil profitnya. Kalau Bapak Ibu yang full cash, maksudnya beli semua dana yang untuk Doit 100% untuk Doit dibelikan Doit, ya Bapak Ibu bisa profit lebih besar. Tapi kalau ternyata dia di bawah turun, yang beli nyicil bisa nyicil di bawah, nilai average-nya lebih kecil. Nah yang Bapak Ibu yang full cash ya rugi waktu. Bisa kembali naik ke atas nggak kalau dia false breakout? Ya bisa. Arah Doit masih ke atas, nggak perlu takut. Tapi ya
menunggu waktunya agak lama kalau Bapak Ibu yang full cash, tapi ya nggak masalah, sesuaikan strategi dan profil resiko masing-masing ya. Siap nggak? Jadi nggak perlu takut. Yang punya dari daerah atas ini yang beli di pucuk di daerah bulan Desember gimana ya? Kalau ada dana ya harusnya kemarin average down bagi yang nggak mau cut loss. Kalau Bapak Ibu beli di 450, Bapak Ibu cut loss di sini kan ternyata dia mantul di 350 40 nih dia naik lagi ya. Harusnya nyicil di sini. Karena menurut saya juga untuk saham mining selama di area trendline gak perlu cut loss, mending average down karena ya dia akan kembali ke atas kecuali memang sudah arahnya patah trend dan arahnya ke bawah. Nah itu bisa di cut loss ya. Tapi sesuaikan aja ya. Ini disclaimer on ya, harus Bapak Ibu cerna kembali, harus ulas kembali apakah cocok dengan strategi yang saya gunakan. Ya Bapak Ibu bisa gunakan atau Bapak Ibu mau modifikasi atau mengubahnya juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu untuk Doit, berpotensi masih ke atas. Yang mau buy ya sesuaikan seperti saya tadi, nyicil atau full cash ya. Karena semua ada resikonya dan plus minusnya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Berniat Trader di saweria.co/Berniat Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.